Saudara, gaduh penghentian mencari atlet bibit muda di tengah keterpurukan olahraga di Indonesia karena dianggap mengiklankan rokok di baju yang digunakan anak. Perkumpulan bulu tangkis Jarum menghentikan mencari bibit baru, padahal sudah dimulai sejak tahun 1969 lalu. Banyak nama yang terpampang, Lim Swee King hingga Butet Liliana Natsir. Tapi kini nama besar mungkin tak akan terdengar lagi di depan. Mengapa dihentikan? Tidakkah ada jalan lain tanpa menabrak aturan? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Saya akan mendatangi markas perkumpulan bulu tangkis Jarum, PB Jarum, yang merupakan perkumpulan bulu tangkis terbesar se-Indonesia. Saudara, ikuti saya dalam dianggap iklan rokok. Bulu tangkis berhenti mencari bibit. Pertama adalah unsur eksploitasi yang sifatnya terselubung. Kalau sudah ngomong zero toleran untuk Jarum, artinya berarti Jarum pamit dong. Maka mulai dari peredarannya, promosinya, interaksi dengan pihak-pihak tertentu harus dibatasi, terutama anak-anak. PB Jarum forever. Saudara, saya berada di Kudus, Jawa Tengah untuk mengetahui duduk persoalan. Termasuk saya ingin mengetahui fasilitas apa yang dimiliki oleh perkumpulan bulu tangkis Jarum di tanah seluas lebih dari 40.000 meter persegi yang dilakukan bagi pembinaan pebulu tangkis muda Indonesia menuju dunia. Saya akan masuk, saudara. Saya ingin bicara dulu soal ini, Pak. Hall of Fame ini adalah atlet-atlet saudara yang berasal atau alumni dari PB Jarum ini yang kemudian bisa berbicara di tingkat internasional. Ya. Saya mulai dari sini, Pak, ya. Ini Ya, Christian Hadinata. Christian Hadinata, Lim Swee King, Ya. Alan Budi Kusuma, kemudian Maria Liliana Christine. Natsir. Dokter Ruth. Dokter Gizi. Coba kita cek makanan. Monggo. Dan saudara, inilah menu makanan hari ini bagi para atlet. Kita juga ada susu setiap hari harus. 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, malam. Oke, jadi betul-betul dijaga ya. Iya. Tapi logo Jarumnya persis sama dengan. Siapa yang ngomong persis? Ayo kita bandingkan. Apakah saya perlu ngambil rokok? Tak bedain. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam ke perkumpulan bulu tangkis Jarum di Kota Kudus, Jawa Tengah ini, saya ingin memberikan informasi kepada Anda bagaimana sesungguhnya duduk masalah peristiwa ini. Bagaimana kemudian juga PB Jarum yang merupakan perkumpulan bulu tangkis terbesar se-Indonesia yang menelurkan nama-nama besar dari Christian Hadinata hingga Liliana Natsir misalnya. Kemudian menghentikan pencarian bibit ke depan yang memungkinkan tidak ada lagi nama besar yang terdengar pada masa-masa di depan di tengah keterpurukan olahraga Indonesia. Saudara, berikut ini informasinya. Unsur pertama adalah unsur eksploitasi yang sifatnya terselubung. Kalau sudah ngomong zero toleran untuk Jarum, artinya berarti Jarum pamit dong. Langkah baru tercapai. Mediasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis PB Jarum berdamai. Sejumlah poin jadi kesepakatan. Di antaranya, PB Jarum akan mengubah nama audisi dengan tidak menyertakan logo Jarum. Tidak boleh
putus harapan. Sebaliknya dengan momentum ini kita semakin percaya bahwa ke depan akan banyak support, dukungan dari seluruh pihak agar olahraga Indonesia semakin jaya dan mengukir prestasi terbaik dunia. Tapi kesepakatan hanya untuk tahun ini, 2019, yang tinggal beberapa bulan lagi berakhir. Lalu bagaimana audisi pencarian atlet sejak dini tahun depan dan seterusnya? Jawabannya tidak jelas. Ya, audisi PB Jarum, sekarang kan jadi audisi beasiswa bulu tangkis. Jarumnya nggak ada. Ya, branding yang di luar juga kalau dilihat di Purwokerto udah nggak ada. Itu sih. Nah, terus kalau kelanjutannya 2020, kan di poin 4 tadi juga itu. Menpora, KPI, PBSI memberikan kesempatan ke PB Jarum untuk konsolidasi, karena kita harus konsolidasi kan dengan adanya masalah seperti ini seperti apa, itu yang harus kita konsolidasi dulu. Tahun depan, besar kepastian audisi pencarian atlet bulu tangkis PB Jarum dihentikan. Saya pengen tegaskan bukan kita mau ngutung atau apa, tapi proses panjang, di mana pada saat terakhir rapat koordinasi tanggal 4 September sudah ada gambaran yang pasti bahwa dari pihak yang menentang audisi umum mengatakan sudah tidak ada ruang lagi. Perseteruan KPAI dan PB Jarum berawal dari kritikan KPAI terhadap proses pencarian bakat atlet muda bulu tangkis PB Jarum. Menurut KPAI, ada eksploitasi terselubung dalam bentuk logo yang melekat pada atribut ribuan anak peserta audisi. Kami melihat dari perjalanan kami melakukan evaluasi, ada niatan, ada terkandung sebuah bentuk eksploitasi yang terselubung yang dilakukan oleh industri rokok dalam hal ini. Tidak berhenti di sini, KPAI juga melakukan rapat koordinasi lintas kementerian. Rapat dihadiri 3 kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Diputuskan penggunaan anak sebagai promosi merek dalam audisi bulu tangkis harus dihentikan. Tulisan Jarum harus dihilangkan. Nah, saya sayang tadi kalau saya dituduh melanggar undang-undang, ya saya nggak mau. Akan konyol kalau saya dituduh melanggar undang-undang. Padahal saya sudah berupaya setengah mati untuk melakukan audisi umum. Yeah. Tapi kalau dia dikatakan bahwa zero toleran, ya sudah, say goodbye. PB Jarum berdiri sejak tahun 1969 di Kudus, Jawa Tengah. Tumbuh menjadi klub bulu tangkis paling besar di Indonesia dan fenomenal. Melahirkan banyak legenda bulu tangkis juara dunia. Adalah Lim Swee King, Raja Smash dan juara dunia All England 3 kali. King menjadi pemain kelompok generasi pertama PB Jarum bersama Christian Hadinata dan Hastomo Arbi, pahlawan penentu kemenangan Indonesia di berbagai kejuaraan dunia dan menang. Capaian paling membanggakan adalah tahun 1992 saat Alan Budi Kusuma meraih juara dunia medali emas tunggal putra Olimpiade Barcelona Spanyol, mengalahkan rekan satu klubnya juga di PB Jarum, Ardi B. Wiranata. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir mengulang capaian itu 14 tahun berselang. Pemain ganda campuran yang sama-sama besar di PB Jarum menyumbang medali emas ke-7 bagi bangsa Indonesia di ajang Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Kini terbayang, apa jadinya jika pencarian bibit baru bulu tangkis mandek? Akankah menjadi ancaman serius bagi dunia bulu tangkis Indonesia yang rutin menyumbang atlet pengharum nama bangsa? Saya mendatangi markas PB Jarum di kota Kudus, Jawa Tengah. Saya akan melihat keseharian di sana dan menanyakan soal ancaman penghentian ini. Saudara, saya berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Dan saya berada di salah satu pusat pembinaan bulu tangkis Indonesia yang mencetak pemain-pemain dunia. Inilah
Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum atau PB Jarum yang saat ini tengah berencana untuk menghentikan audisi mencari bibit-bibit muda usia dari 7 tahun, 8 tahun untuk kemudian dibina menjadi pebulu tangkis handal yang bisa mengalahkan pemain-pemain internasional di luar Indonesia. Saudara, saya berada di Kudus, Jawa Tengah untuk mengetahui duduk persoalan. Termasuk saya ingin mengetahui ada apa yang kemudian terjadi di sini dan fasilitas apa yang dimiliki oleh Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum di tanah seluas lebih dari 40.000 meter persegi yang dilakukan bagi pembinaan pebulu tangkis muda Indonesia menuju dunia. Ikuti saya saudara, saya akan masuk ke dalam mewawancarai Ketua Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum. Saya akan masuk saudara. Ya. Ini di luar negeri juga berlatih seperti ini. Kalau yang paling hebat itu di Cina karena dia dibiayai oleh negara. Kalau di sana setiap kota, setiap provinsi itu ada. Dan itu kalau mau milih bibit lebih mudah karena pemasarannya sudah jalan. Kalau kita pemasarannya baru jalan aja dimasalahin. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.